Teman-teman sekalian, ini kita beralih ke transformasi pemerintahan. Jadi pemahaman akan pentingnya peran teknologi informasi di pemerintahan ini sudah kita mulai sejak terbitnya Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2003 tentang e-government saat itu ya. Sehingga seluruh instansi pemerintah diharapkan segera merespon dengan melakukan penerapan digitalisasi secara intensif dalam proses bisnis di pemerintahan. Jadi pelaksanaan penerapan saat itu tidak terlalu mengutamakan proses bisnis, teman-teman, ya, ya, hanya bersifat intensif digitalisasi proses bisnis di pemerintahan saja waktu itu. Nah, hal tersebut tentu tidak dianggap sebagai kelemahan, ya, karena tren teknologi dunia tentu memberikan pengaruh percepatan, memberikan pengaruh juga tadi itu disrupsi dan sebagainya. Jadi belum mengarah kepada penggunaan internet secara masif. Jadi penggunaan teknologi komunikasi masih merupakan teknologi yang mahal dan kompleks saat ini. Kemudian tren teknologi dunia kan cepat berubah, di mana ada konsep mungkin kenal namanya konsep 3C ya, communicate, coordinate, dan collaborate yang diusung sejak tahun 91. Ya telah mendapatkan, tentu di sini adalah momen kemajuan yang menurut saya cukup cukup eksponensial. Kemudian teman-teman, kemajuan era komunikasi dengan semangat 3C ini dikarenakan telah berkembangnya teknologi seperti Anda tahu, cloud computing, penggunaan sosial media secara masif, serta meningkatnya pemahaman pembangunan aplikasi secara pemahaman pembangunan aplikasi dengan mengutamakan kebutuhan pengguna, terutama masyarakat yang bersifat tadi itu. Jadi orientasinya adalah warga negara atau citizen. Nah, Kak Levi, berdasarkan hal tersebut, maka layanan digital pemerintah sudah mulai menerapkan prinsip keterpaduan saat ini, yang menjadi salah satu prinsip dalam amanat penerapan SPP sesuai dengan peraturan Presiden tadi nomor 95 tahun 2018, yang kemudian dikuatkan dengan amanat satu data pemerintahan melalui melalui Perpres nomor 39 tahun 2019. Yang selanjutnya tentu diperkuat, dan untuk memastikan bagaimana keterpaduan ini bisa berjalan dengan baik, itu terakhir ini update-nya kita mempunyai peraturan Presiden nomor 132 tahun 2022 tentang arsitektur SPBE. Nah, tentu teman-teman sekalian, kita ingin terus-menerus melakukan perubahan-perubahan. Salah satu perubahan itu tentu kalau ilmu administrasi negara itu harus jelas kebijakannya dulu kan. Oleh karena itu kita ingin mempercepat rancangan peraturan Presiden percepatan. Oleh karena itu Kementerian PAN telah merancang regulasi di bawah arahan tentu Bapak Presiden dalam rapat terakhir yang kami ini sekitar ya 2-3 bulan yang lalu, ini ada Kabinet Paripurna di mana Pak Menteri diminta oleh Bapak Presiden untuk memberikan update mengenai bagaimana regulasi percepatan digitalisasi. Jadi dengan cara ini Bapak Presiden berharap bahwa kita dapat melakukan penguatan kebijakan dalam percepatan transformasi digital ini. Tentunya agar tidak terjadi pengembangan dan aplikasi setiap vendor ya sterilisasi tadi yang saya sebutkan dengan masing-masing membuat sendiri, maka diperlukan keterpaduan dalam penyelenggaraan aplikasi. Tentu di satu sisi supaya ini ada yang namanya kepatuhan hukumnya, maka kita bekerja sama dengan BPKP atau BPK bahwa apabila teman-teman masih melakukan kegiatan sendiri-sendiri, ini nanti menjadi temuan dalam pemborosan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
fokus pada aplikasi untuk layanan prioritas. Jadi nanti perampingan aplikasi seperti tadi ini dari aplikasi banyak menjadi aplikasi yang ramping, ya akhirnya menjadi aplikasi yang tunggal, dan konsolidasi pengembangan menjadi konsep yang menjadi kunci untuk melakukan akselerasi. Jadi dengan bantuan dari Perum Bruri, hadirnya GovTech ini dapat memastikan jadi kualitas standarisasi untuk aplikasi prioritas tadi sekaligus secara sistematis mendorong integrasi dan interoperabilitas dengan berorientasi pada kebutuhan pengguna. Jadi teman-teman sekalian, itu yang tadi bagaimana tantangan, kemudian kita ingin tantangan ini kita solusikan. Sekarang kita beralih pada ke arah keterpaduan. Jadi transformasi layanan ini tidak hanya berorientasi kepada aspek teknologi berupa aplikasi atau infrastruktur digital semata, tetapi merupakan ekosistem digital nasional yang bersifat holistik yang dimulai dari menciptakan keterpaduan melalui proses bisnis tematik lintas sektor, interoperabilitas, berbagai aplikasi, menjadi platform digital pemerintahan berupa portal nasional pelayanan publik. Jadi nanti ada satu portal nasional mengenai pelayanan publik, sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah dimanapun dan kapanpun. Mendekat kepada masyarakat, citizen-centric, jadi lebih mendekatkan kepada kebutuhan masyarakat, interkoneksi data, dan informasi dengan data pendudukan sebagai data dasar yang digunakan seluruh layanan pemerintah dengan mengedepankan prinsip tadi itu, prinsip aplikasi berbagi fakta. Jadi teman-teman sekalian, itulah yang kita inginkan arah keterpaduan ini. Sekarang bagaimana kita lihat? Kami dari Deputi Pelayanan Publik tentu dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam membantu Bapak Menteri ingin mendorong percepatan digitalisasi dalam 4 dimensi, mulai dari penyediaan informasi, pemberian layanan, partisipasi masyarakat, hingga penilaian pelayanan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Teman-teman sekalian, kita beralih sekarang ke pengelolaan informasi. Jadi, sistem informasi pelayanan publik yang kita sebut dengan SIPPN, mungkin dulu pernah mengakses teman-teman sekalian, merupakan layanan informasi pelayanan publik satu pintu berbasis web yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah, cepat, dan akurat. Informasi pada portal sudah diperbaharui dan kita sekarang sudah, kalau tidak salah, punya rebranding untuk SPPN ini, namanya Cari Layanan kalau tidak salah. Ini bisa dibuka karena ini rasanya sudah di soft launchingkan. Kemudian nanti kita harapkan SIPPN ini menjadi basis data pelayanan publik di portal pelayanan publik. Dulu mungkin belum mahasiswa ya. Waktu zaman UKP 4 ya, UKP itu adalah unit pengawasan pemerintah yang waktu itu zaman Presiden SBY ya mereka punya yang namanya Satu Data Indonesia. Mungkin apakah sekarang ini kan mungkin portal itu sudah tidak ada lagi. Kita lihat juga di tampilan baru ya, tampilan baru SIPPN ini rebranding ya. Ya sekarang ini rebrandingnya Carianlik ya, namanya Carianlik, dengan penguatan pada user experience. Nanti ada search engine-nya serta kualitas informasi yang disediakan. Kita memang selalu mengupdate hal. Kemudian teman-teman sekalian, ya satu lagi yang memang hal yang penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu bagaimana kita itu memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengadu. Masyarakat mengadu itu harus betul-betul mudah, betul-betul tidak ada hambatan, betul-betul ada sarana.
Oleh karena itu, kami membuat namanya SP4N Lapor, singkatan dari Sistem Pengolahan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, dengan menggunakan platform yang kita sebut dengan Lapor. Nah, sistem ini adalah sistem terintegrasi pengaduan secara berjenjang. Maksudnya apa? Maksudnya teman-teman sekalian, pengaduan ini prinsipnya no wrong door policy. Jadi kemana aja pengaduan itu tidak keliru. Jadi teman-teman sekalian, kalau di depan UI Margonda Raya, Alfi tahu Margonda Raya itu jalan tanggung jawab siapa? Coba Margonda Raya. Tanggung jawab pemerintah Kota Depok, Jawa Barat, apa nasional? Saya tanya dulu Kak Levi ini. Halo Kak Levi? Halo Pak, Iya, Margonda ya Pak? ya, Jalan Margonda Raya itu jalan siapa? Jalan negara, jalan provinsi, atau jalan Kota Depok? Kota Depok dong Pak. Ah, belum tentu. Oh, Belum tentu gimana itu tuh Pak? jalan raya itu. Itu jalan raya penghubung 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 antar kabupaten, antar provinsi. Bisa jadi itu jalan nasional. Oleh karena itu kalau Kalevi mengadu di Jalan Margonda Raya itu ada lobang, itu siapa? Ke Provinsi Jawa Barat berarti Pak ya? Belum belum nanti Provinsi Jawa Barat juga mengatakan itu belum tentu itu hak punya saya. Jadi teman-teman sekalian, Kalevi ini tinggal mengadu ke SP4N Lapor. Nanti SP4N Lapor itu akan menyalurkan pengaduan ini kepada yang berwenang. Kan masyarakat kan nggak tahu ini kok. Pokoknya kalau Kalevi lihat jalan Margonda Raya ada bolong-bolong, apa rusak, taunya Kota Depok karena di depan itu ada wali kota Depok, kantor wali kota Depok. Tapi nanti kalau wali kota Depok itu akan menyangkal, ini tuh bukan tanggung jawab saya. Ternyata Margonda Raya itu adalah jalan nasional yang merupakan tanggung jawab dari Kementerian Pekerjaan Umum. Oleh karena itu, nanti dengan proses admin yang ada dilakukan di lapor, itu masyarakat bisa mendapatkan solusinya. Itu yang ini. Nah, ini tentu dengan cara ini, inilah salah satu bagaimana kita melakukan digitalisasi di bidang pengaduan ini. Dan lapor ini kan tentu karena karena menjadi tadi itu platform berbagi pakai, maka sudah ditetapkan dalam putusan Menpan 680 tahun 2020 sebagai sebagai platform berbagi pakai. Jadi setiap instansi pemerintah Kalevi sudah menggunakan lapor ini. Nah, lapor ini bisa di tingkat bawah kabupaten, kota, dan terhubung. Secara berjenjang itu juga terhubung satu sama lain. Jadi kalau Kalevi mengadukan masalah ini ke Depok, maka secara otomatis ini juga bisa dipantau di nasional. Demikian juga kalau permasalahan Depok masuk ke provinsi, nasional tahu, kota Depok tahu. Nah, itu keunggulan dari SP4N Lapor, di mana kita melakukan digitalisasi untuk pengolahan pengaduan. Nah, nah, mengapa pengaduan ini penting? Ya, namanya aspirasi pengaduan ini penting ya, karena memang itulah sebenarnya. Jadi kalau pemerintah ini menurut hemat saya menyelesaikan seluruh pengaduan masyarakat, itu pemerintah sudah dianggap bagus. Oleh karena itu, maka teman-teman ya terutama di kalangan pemerintahan menganggap pengaduan itu adalah sebuah hadiah bagi pemerintah. Hadiah apa? Karena dengan cara itulah pemerintah bisa tahu mana yang disukai atau mana yang tidak disukai oleh masyarakat. Itu Kalevi yang ingin saya sampaikan. Ya, dan ke depan tentu ya kita ingin ya dan selain berikutnya, maka lapor ini menjadi yang kita sebut dengan evidence based policy. Itu terkenal kalau di ini. Jadi kita bisa membuat kebijakan ini, pemecahan masalah ini tentu berdasarkan fakta, ya berdasarkan apa yang menjadi harapan masyarakat. Jadi lapor ini menjadi evidence untuk penyusunan kebijakan. Nah tentu
kita bisa lihat ya pelapor itu macam-macam ya pengaduannya. Kita bisa lihat juga tren pengaduan kepegawaian yang sering yang sekarang ini lagi tren karena sekarang sedang dibuka CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dan bisa dilihat dari slide berikutnya, Kak Levi, bahwa di situ kita bisa lihat kisah sukses dari pemanfaatan lapor. Jadi teman-teman sekalian, banyak permasalahan di daerah yang mungkin tidak bisa diangkat ke permukaan, tetapi bisa disalurkan lewat lapor, dan dengan mengadu kepada lapor ini, kegiatan atau pengaduan-pengaduan ini bisa tersolusikan. Nah, Kak Levi dan teman-teman sekalian, dari Kementerian Pan-RB ini tentu kita ingin membangun satu portal di mana portal-portal lainnya bisa tergabung dengan itu, namanya portal pelayanan publik. Dan portal ini tentu sangat menguntungkan bagi masyarakat, di mana masyarakat bisa melihat, bisa juga mengakses apa yang dikehendaki dalam pelayanan publik ini, misalkan kesehatan, soal perumahan, soal keamanan, soal pendidikan, pelayanan sosial dan sebagainya. Dan ini tentu tidak kita bisa juga karena memang sistem informasi ini tentu bisa lintas batas negara. Jadi perwakilan-perwakilan kita di luar negeri bisa memanfaatkan itu. Jadi kalau bagaimana kita melindungi warga kita di luar negeri, tentu melalui portal ini yang kita lakukan. Kemudian Kak Levi dan teman-teman, jadi kita ingin juga melakukan bagaimana pemanfaatan artificial intelligence. Sekarang ini ya contohnya lapor. Lapor ini masih mengandalkan admin. Jadi untuk mendispo ke sana kemari itu masih memanfaatkan admin. Ya, saya lihat di Korea sudah tidak lagi ada adminnya. Jadi pengaduan ini dengan apakah kata kunci atau apa itu langsung bisa ditransfer secara otomatis melalui artificial intelligence, dan tingkat kesalahannya sudah di bawah 1%. Ya, jadi misalkan ada pengaduan di mana kata kuncinya penyidik, penyelidikan, pasti kepolisian, gitu loh. Oleh karena itu langsung ditransferkan ke kepolisian. Nah, kalau di Korea ini kesalahan itu sudah di bawah 1%. Nah, kita sudah mulai dengan bekerja sama dengan Grab waktu itu, ya tentu ini tidak sesempurna yang saya sebutkan di Korea Selatan. Nah, tentu teman-teman sekalian, dari semuanya ini tentu adalah bagaimana kita membuka pelayanan ini adalah seperti sebagaimana saya sebutkan di muka, ini pelayanan seumur hidup. Jadi arahnya bagaimana portal pelayanan publik ini adalah pelayanan untuk seumur hidup, mulai dari lahir sampai tentunya meninggal dunia. Nah, selanjutnya Kak Levi dan teman-teman sekalian, ini yang terbaru ini adalah mengenai mall pelayanan publik digital. Mungkin Kak Levi tahu yang namanya PTSP dulu ya, pelayanan publik ya, pelayanan terpadu satu pintu ya. Ya. Iya, Pak. Betul. Sekarang ini ada yang namanya mall pelayanan publik. Mall pelayanan publik ini adalah sebenarnya transformasi dari PTSP. Dulu PTSP itu hanya kabupaten saja, misalnya PTSP Depok. Sekarang ditingkatkan yang namanya bertransformasi, namanya mall pelayanan publik. Maksudnya apa? Kita ingin pelayanan publik yang pelayanan pemerintah pusat, pelayanan provinsi, dan pelayanan kabupaten kota itu satu tempat, Kak Levi. Misalnya di Bandung, misalkan. Di Bandung itu ada mall pelayanan publik. Di situ ada pelayanan imigrasi, di situ ada pelayanan nikah,
di situ ada pelayanan provinsinya, di situ juga ada pelayanan kabupaten, satu tempat dibangun oleh pemerintah Kota Bandung. Jadi itulah mall pelayanan publik. Nah ini boleh juga ini teman-teman mahasiswa ini mungkin ada satu program lagi dari institusional program ini untuk mengunjungi mall pelayanan publik supaya bisa denyut nadi darah dan chemistry-nya bisa dirasakan bahwa pemerintah itu sudah segitunya untuk melayani masyarakat ini. Nah, sekarang ini Pak Menteri sudah meningkatkan Kalevi, teman-teman. Jadi MPP-nya itu MPP digital. Jadi pelayanan ini kan ada, kalau tidak salah ada 4. Pertama direct services, ketemu langsung, ya mobile services. Mobile services itu ya biasanya pakai kendaraan, mendekatkan kepada konsumen. Yang ketiga self services, menggunakan kayak mesin ATM, ya. Kemudian electronic services. Nah, digital ini seperti saya sebutkan di mula, digital ini sebagai yang kita sebut dengan enablers, sebagai pengungkit, di mana layanan yang 4 tadi, ya, mulai direct services, electronic services, self service dan mobile services ini memang punya basis yang kuat dalam percepatannya. Nah, percepatan itu yang dibangun oleh yang namanya dukungan dari digital ini. Nah, tentu dengan MPP digital, MPP kan baru kemarin, ada 156, sudah bergerak lagi ke MPP digital. Nah, inilah bagaimana teknologi ini mendisrupsi kegiatan-kegiatan sebelumnya dan percepatan untuk menjadi lebih baik. Dan ini tentu dengan MPP digital ini, teman-teman, di pelayanan ini diperkirakan maksimal 1 jam, ya, atau mungkin setengah jam, 1 jam. Di luar negeri, ya, yang saya pernah ke sana itu Hasan Khidmat di Azerbaijan atau Public Service Hall di Georgia, ya, every single service in within 15 menit, hanya 15 menit, paling lama 15 menit. Ya, karena apa? Karena sudah digital. Jadi Kalevi kalau ingin dapat pelayanan di sana, cuman bawa ID saja, nggak usah bawa fotokopi KK dan sebagainya. ID itu kalau di sana cuman foto Kalevi dan namanya aja. Selebihnya itu disimpan dalam chip yang ini. Jadi semua data Kalevi itu ada di chipnya. Ya. Jadi kalau ke sana itu datang ke sana ke tempat permohonan, bawa ID, tinggal di tap di reader, Kalevi tinggal bilang sama orangnya, saya pengen buat ini, ya langsung dibuatin. Kalau memang berbayar, ya harus dibayar. Bayarnya melalui perbankan. Jadi semuanya begitu. Dan ini saya kira udah. Bahkan di tempat tertentu kita sendiri sudah mulai. Misalkan ya supaya misalkan kartunya nggak lupa dibawa, pakai face recognition. Jadi Kalevi tinggal pakai face recognition atau matanya retina dan sebagainya. Oh ya, Kalevi sudah terbukti bahwa dialah yang ingin atau benar orangnya adalah namanya Levi, ingin membuat ini dan buat ini. Nah, ini tentu tidak bisa serta-merta. Kemarin 2 bulan yang lalu Pak Wakil Presiden telah menetapkan 21 kabupaten kota sebagai tempat uji coba. Jadi kita ini perjuangannya masih jauh, Kak Levi, ya teman-teman sekalian. Mudah-mudahan nanti kalau sudah lulus, ya nanti mengabdi di pemerintahan, ya itulah nanti berperan di bidang ini. Jadi teman-teman sekalian, tadi ya di ekosistem penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, yang saya sebutkan tadi, Kalevi, direct services, self services, mobile services dan electronic services, kita ingin tentu masyarakat ini adalah mendapatkan berbagai alternatif pelayanan.
Jadi masyarakat itu disediakan alternatif mana yang cocok bagi dia, mana yang sempat bagi dia, mana yang bisa diakses oleh dia. Sehingga dengan cara demikian tentu kita ingin masyarakat ini dimudahkan. Tentu ini keuntungan bagi masyarakat untuk melakukan itu. Saya kira demikian, tentu dengan cara demikian kita dapat ekspektasi masyarakat. Itu yang kita harapkan. Jadi teman-teman sekalian, kalau saya sebagai di pemerintahan melayani, kalau kinerja saya itu adalah di bawah ekspektasi masyarakat, gimana coba, Kak Levi? Kalau saya bekerja, tetapi di bawah ekspektasi Kak Levi kecewa pasti dengan saya. Betul, Pak. Sekarang kalau kinerja saya sama dengan ekspektasi Kak Levi akan muji nggak sama saya? Pasti, Pak. Itu mah tugasnya Pak Iman, bukan tugas saya. Nah, gitu, ya, benar nggak? Betul, Pak. Ya, baru Kak Levi akan mengatakan, wah, Pak Iman hebat apabila kinerja saya melebihi ekspektasinya Kak Levi. Baru saya dapat apresiasi dari Kak Levi. Tapi kalau ekspektasi saya sama dengan tugas saya buat Kak Levi, itu mah tugas Pak Iman. Ngapain Pak Iman dipuji, wong udah digaji, ya gitu. Ya, oleh karena itu itulah tantangannya. Jadi teman-teman yang ingin jadi yang jadi ASN harus catat itu. Kita harus melakukan sesuatu itu memang extraordinary, lompatan, breakthrough. Jadi pikirannya harus melompat. Saya kira demikian teman-teman sekalian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC Kalevi. Terima kasih.